Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Pagi ini kita akan membahas tentang TPS ya, tes potensi skolastik SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Bagian yang ke-17 ya. Berarti di ASJ Channel sudah ada 16 bagian ya, khusus tentang TPS. Sedangkan konten yang lain masih banyak ya. Ada yang matematika SMA, ada yang matematika SMP, dan ada juga konten tentang dakwah ya, dakwah. Nah, baik, sebelum saya mulai untuk membahas ini TPS, maka ini ada kalimat hikmah yang saya sampaikan, bahwa niatkan belajar itu untuk ibadah ya. Sederhana tapi ini mantap ya. Niatkan belajar itu untuk ibadah. Kalau kamu meniatkan belajar itu untuk ibadah, setidaknya ada 3 kemungkinan yang akan kamu dapatkan. Yang pertama, kamu dapat pahala ya. Karena apa? Niat ibadah. Yang kedua, kalau kita niatkan ibadah berarti kita akan lebih semangat ya. Lebih semangat, lebih tidak gampang capek. Dibuktikan aja ya. Dan yang ketiga, sukses ya toh. Dan yang ketiga, sukses. Itu jadi ada 3 kemungkinan keuntungan kalau kita meniatkan belajar untuk beribadah, untuk beribadah. Mulai dipraktekkan ya, sebelum belajar bismillah, niat saya mau ibadah, belajar ini untuk ibadah. Baik, kita mulai soal TPS. Seperti biasanya soal TPS matematik itu ya kita pakai rumus tapi tidak banyak ya, tidak banyak. Yang banyak pakai nalar ya. Kadang mengerjakan soal TPS tuh kita coba-coba ya, kita coba-coba. Yang penting kan kita bisa menjawab dan betul ya, sehingga diterima di perguruan tinggi negeri gitu. Baik, soal nomor 1. Diberikan X kurang dari 0, jadi ingat X kurang dari 0, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan kuantitas Q berikut yang benar? P-nya ini, P-nya 3 pangkat X tambah 1 dibagi 9 pangkat X min 1. Lalu Q-nya 1/3X ya, 1/3 pangkat X. Nah, kalau X untuk X kurang dari 0, apakah jawaban A, P lebih besar Q, atau jawaban B, P kurang Q, atau jawaban C, P sama dengan Q, atau D, tidak bisa ditentukan ya. Maka kalau ada soal kayak gini, dicoba-coba aja, karena ini dijadikan dasar ya. X-nya kurang dari 0 itu berarti X negatif. Bisa kita coba X-nya min 1 misalnya. Kalau X-nya min 1, P-nya berapa? P-nya sama dengan, tinggal masukkan sini. 3 pangkat min 1 ditambah 1, 3 pangkat min 1 dikurangi 1. 3 pangkat min 1 itu kan bisa ditulis 1/3, paham? Ya toh, plus 1 dibagi 1/3 min 1. Ini kalau kamu cepat ngerjakannya, ini hasilnya negatif gitu aja. Kenapa? Karena 1/3 tambah 1 itu positif, ini positif. 1/3 kurangi 1 kan 1/3 lebih kecil dari 1. Berarti 1/3 kurangi 1 negatif. Positif bagi negatif, negatif gitu aja. Enggak penting angkanya ya. Yang penting bisa jawab. Sekarang kalau min 1 di sini, berarti Q-nya berapa nanti? 1/3 pangkat min 1. Ini kan sama dengan 3 pangkat 1. Berapa? 3. Ini positif. Positif dengan negatif besar mana? Besar positif. Berarti P kurang dari Q. Itu untuk X kurang dari min 1. Dicoba lagi. Kalau X-nya sama dengan min 2. Dicoba 2 kali aja ya.
Kalau kamu bisa cepat bagus ini. 3 pangkat min 2 itu 1/9 itu ya. Tapi kalau pelan-pelan begini, berarti P-nya berapa? P-nya 3 pangkat min 2 ini. 3 pangkat min 2 ditambah 1 dibagi 3 pangkat 9 pangkat min 2 min 1. Oh ya, ini tadi 9. Tapi sama aja sih. Berarti ini 1/9. Ini sama. Negatif ya, sama. Kenapa? 1/9 dengan 1 lebih kecil 1/9. Yang ini berarti nanti bisa ditulis berapa? 1/9 3 pangkat 2 ya. Ditambah 1 9 pangkat 2 berapa? 81. Berarti 1/81 kurangi 1. Yang atas positif, yang bawah negatif. Ini kecil dikurangi 1, pecahan kurangi 1 kan negatif. Hasilnya negatif. Kalau Q-nya berapa? Q sama dengan 1/3 pangkat min 2 3 pangkat 2. Ini kalau min naik ke atas jadi plus. 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti P kurang dari Q. Ini sama hasilnya. Bisa disimpulkan jawabannya P kurang dari Q. Itu jawaban B ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang SBM atau tentang TPS ya. TPS itu tes potensi skolastik ya. Sekarang kita bahas tahun 2019 ya. Ingat tadi itu yang pertama pesannya, belajar itu diniatkan ibadah ya. Video ini nanti bisa diulang-ulang ya. Kalau kamu sekali belum paham diulang lagi gitu ya. Belum paham diulang lagi ya. Bagus juga kalau kamu buka link dari materi yang kita bahas ini. Setiap konten ASC Channel ada linknya ya, ada linknya. Linknya ada di deskripsi ya, deskripsi. Maka kalau buka link itu maka muncullah teori atau materi yang saya bahas ini ya. Jadi itu bisa saling mendukung antara video dengan dengan materi yang PDF itu. Bentuknya PDF ya. Baik, kita lanjut dengan soal nomor 2. Jika X1 dan X2 memenuhi 2 pangkat X kuadrat kali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Dengan X1 lebih besar dari X2, maka ditanya X1 min X2 berapa? X1 lebih besar dari X2. Maka teori yang dipakai ini, kalau A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau ini dengan ini sama, ini kali, pangkatnya tinggal dijumlah ya. Pangkatnya tinggal dijumlah. Kalau ini A pangkat M, N, ini bisa dijadikan A pangkat M kali N. Terbalik boleh, N kali M boleh ya. Dua teori itu yang kita pakai. Berarti ini saya tulis jadi tetap, saya tulis jadi 2 pangkat X kuadrat kali 4-nya ditulis 2 pangkat 2 pangkat min 2X. 1/8 itu 2 pangkat min 3. Paham ya? 8 kan 2 pangkat 3, kalau naik jadi min ya. Berarti ini bisa dikalikan 2 kali min 2X min 4X. Lalu kita pakai ini kalau kali jadi plus ya. Jadi berapa nanti? 2X kuadrat ditambah min 4X, ini kan min 4X ya. Berapa? Min 4X. Sama dengan 2 pangkat min 3. Kalau ini dengan ini sama, tinggal ngambil pangkatnya aja. Maka kalau kita ambil pangkatnya jadi apa? Ini tulis X kuadrat min 4X sama dengan berapa? Min 3. Lalu min 3-nya dipindah ke sana menjadi X kuadrat min 4X plus 3. Paham ini? Ya. Maka ini nanti jadi apa? Faktorkan X min 3 kali X min 1 sama dengan 0. X-nya 3, X-nya 1. Ini nanti salah satunya adalah X1, yang lain X2. Tadi di soal diberitahu bahwa X1 lebih besar dari X2. Maka yang lebih besar kan ini, berarti ini X1, ini X2 ya. Ditanyanya X1 min X2. Berarti 3 dikurangi 1 sama dengan 2.
Nah, 2 itu jawaban B ya toh. Jadi tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya. SNBT bagian yang ke-17 ya. Berarti untuk persiapan kalian itu ikut tes SNBT bisa dicari lagi konten sebelumnya 16 konten sebelumnya ya, dan ini akan terus ditambahi gitu ya sampai menjelang nanti pelaksanaan SNBT, seleksi nasional berbasis tes ya, berbasis tes. Ikuti terus ASJ channel ya, jadi di share ke teman-temanmu agar teman-temanmu ikut mengambil manfaat, ikut belajar ya. Kalau kamu bisa sama-sama diterima dengan temanmu kan malah bagus gitu ya, malah bagus. Dan kamu dapat pahala karena apa? Memberitahu kebaikan kepada temanmu. Oke, saya lanjut dengan soal nomor 3. Soal TPS tahun 2022. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, A pangkat 2X sama dengan 2, maka ditanya ini A pangkat 5X min A pangkat min 5X bagi A pangkat 3X plus A pangkat min 3X. Berapa gitu ya. Kalau kamu ngerjakan secara umum ya, orang umum, maka kamu nyari dari sini, kita cari X-nya berapa, baru dimasukkan sini, masuk sini, masuk sini, masuk sini. Tapi itu lama ngerjakan soal seperti itu ya. Maka yang cepat bagaimana? Ya pakai nalar ya, maka untuk bisa nalar itu latihan soal yang banyak. Caranya begini. Ini kan pangkatnya ganjil 5X. Ini kita ubah menjadi genap semua, ya, menjadi genap semua. Caranya bagaimana? Kita tulis lagi ya. Kita tulis lagi ini. A pangkat 5X min A pangkat min 5X A pangkat min 3X min A pangkat min 3X. Ini plus ya. Ini atas dan bawah sama-sama dikalikan sesuatu yang menyebabkan ini genap. Dan ambil pengalinya itu A pangkat berapa gitu ya. Yang ini lebih besar, di antara ini yang lebih besar yang mana? 5X. Berarti kita kalikan 5X gitu. Karena di atas kali A pangkat 5X, di sini A pangkat 5X ya. Maka jadi apa? A pangkat ini kalikan ini 5X ditambah 5X berapa? 10X. Min, ini kali ini 5X kurangi 5X berapa? 0. Jadi A pangkat 0 ya. Paham ya? Dibagi ini kali ini berapa? 5X tambah 3X berapa? 8X. Paham? Ditambah dengan A pangkat ini kali ini 5X ditambah min 3X berapa? 2X. Nah, setelah itu yang pangkat 10X, 8X ini kita ubah menjadi A pangkat 2X. Caranya bagaimana? Enggak sulit, cuman gini aja. A pangkat 2X pangkat 5. 2X kali 5 kan 10. Iya toh? Sehingga A pangkat 2X nanti bisa dipakai ya. Min A pangkat 0 itu 1. Ya toh? Dibagi A pangkat 8X diubah menjadi 2X pangkat 4. Paham? Nih 2X kali 4 kan 8X. Terus ini A pangkat 2X ya tulis biasa. A pangkat 2X itu 2, itu dari mana ini? A pangkat 2X nya 2 itu 2 ya. Maka A pangkat 2X nya diganti 2 pangkat 5 kurangi 1 2 pangkat 4 ditambah 2 ya. 2 pangkat 5 berapa? 32 kurangi 1 31 2 pangkat 4 16 tambah 2 18. Berarti jawabnya 31 bagi 18. Ada itu 31 bagi 18 itu jawaban A ya toh. Tidak sulit ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang TPS ya, tes potensi skolastik SNBT, seleksi nasional berbasis tes ya.
di belakang konten ini ada beberapa soal yang bisa kamu latih ya, yang bisa kamu latih. Jadi nanti dilatih aja ya. Kalau kamu ada yang tidak paham dengan teori ini, yang saya terangkan ini kurang paham, atau kamu ingin bertanya matematik secara umum, atau bertanya soal yang ada di belakang, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang ya, di paling belakang. Jadi yang serius ingin bertanya atau berdiskusi pasti dilayani ya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 4. Ini kita ambil dari tahun 2011 ya, agak lama tapi enggak apa-apa ya, karena ini materi yang soalnya agak beda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Diketahui A, B, dan C adalah bilangan positif ya. Jika akar BC, akar BC bagi akar pangkat 4 ini, pangkat 4 ini ya, AB pangkat 3, bukan pangkat 2 tapi pangkat 3, sama dengan AB, yang ditanya C sama dengan berapa, dinyatakan dalam A dan B ya. Jawaban yang disiapkan seperti itu. Jawaban A, AB kurung pangkat 5/2, pangkat jawaban B, dan seterusnya seperti itu ya. Maka teori yang dipakai ya tetap ini, yang satu tetap ini, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan M plus N, A pangkat M plus N. Kalau kali jadi plus, tapi kalau bagi kayak gini jadi minus ini ya. Kalau kali jadi plus, kalau bagi jadi minus. Lalu berbentuk akar. Kalau akar pangkat M dari pangkat N adalah A pangkat M per N ya. Kalau ini ada N, di sini per N. Kalau N ini nggak ditulis, kosongan seperti ini, berarti 2. Berarti di sini per 2 gitu. Paham ya? Oke. Teori itu kita pakai ya untuk ngerjakan soal ini. Maka seperti ini bisa saya tulis gini, BC ya, pangkat setengah. Kenapa kok pangkat setengah? Ini kan nggak ada ini, pangkat 1, ini nggak ditulis, berarti per 2. Yang saya bilang tadi di sini. Ya. Sama dengan ini, A kali B, yang ini AB pangkat 3 pangkat 1/4. Tahu? Ya. Ini. Yang ini kita tulis biasa, pangkat kurung 1, ini 1/4 dari situ. Karena ini di bawah, kalau dikalikan ke sana jadi kali ya. Bisa ya? Nah seperti ini bisa ditulis satu persatu gini, B pangkat setengah, C pangkat setengah, B pangkat setengah, C pangkat setengah, sama dengan A. Kalau nggak ditulis berarti pangkat 1 ini ya, kali B kali A pangkat 3/4, A pangkat 1/4, ini 1/4 ya, kali B 3 kali 1/4, 3/4. Tahu ya? Karena ditanya C, berarti tulis C-nya saja. C pangkat setengah sama dengan ini kita tulis, atau yang A sama-sama A ya, ini dengan ini. A pangkat 1 ditambah 1/4. Tahu ya? Dari mana itu? Inilah. Pakai ini. Ya. Yang ini jadi apa? B dengan B. Kali B pangkat 1 ditambah 3/4. Dibagi A pangkat B pangkat setengah. Dari mana B pangkat setengah itu? Ini loh, B pangkat setengah ini. Paham ya? Kalau ke sini kan jadi bagi. 1 tambah 1/4 itu, ini yang B 1 tambah 3/4 itu. Yang ini dari situ ya. Bisa ya? Maka nanti jadi berapa? C pangkat setengah sama dengan A. 1 ini kan 4/4 ya, bisa ya? 5/4. 4/4 tambah 1/4, 5/4. B 1 tambah 3/4, 7/4. Dikurangi setengah, bisa ini. Setengah dari mana ini? Naik kan jadi min. Karena ini sama-sama B.
pakai yang paling yang nomor 2 ini. Kalau bagi jadi min ya. Bisa ya. Maka selanjutnya jadi apa? C pangkat setengah A pangkat 5/4 B pangkat 7/4. Setengah itu dijadikan 2/4 bisa. Biar penyebutnya sama. Bisa ya. Maka ini kalau ditulis gini, C A pangkat 5/4 kali B pangkat 5/4, tahu? Dari mana 5/4 ini? 7 kurangi 2 kan 5. 4-nya ditulis 1 kali. Lalu ini setengah ini kita kasih kurung di sini 2 gitu ya. Ya kalau ini sepertiga di sini 3 gitu ya. Tahu ya? Jadi sudah C-nya sudah ketemu. Karena ini dengan ini sama ditulis 1 kali aja menjadi apa? AB 5 ke pangkat kali 2 itu 10/4. 10/4 bisa ditulis jadi apa? 5/2. Nah ini sudah selesai ya. AB pangkat 5/2 itu jawaban A. Paham ini ya? Ya, memang yang ini sepertinya rumit tapi tidak ya. Tidak. Kalau kamu latihan soalnya banyak dan mengikuti terus ASC Channel, insya Allah tidak ada kesulitan di dalam apa mempersiapkan diri untuk ikut SNBT ya. Belum hafal sekali. Baik, saya kira cukup yang saya sampaikan sampai saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.